Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai lingkaran dan tali busur. Lingkaran dan tali busur. Apakah kalian pernah melihat benda di atas? Apakah ada kaitannya dengan unsur lingkaran? Ya, benar sekali. Busur panah merupakan bagian dari lingkaran dan talinya menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dalam matematika, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut dengan tali busur. Jadi, titik ini terhadap titik ini dihubungkan dengan ruas garis yang dinamakan dengan tali busur. Mari kita bereksplorasi. Ayo bereksplorasi. 1. Panjang tali busur AB sama dengan panjang tali busur CD. Jadi AB sama dengan tali busur CD panjangnya. Ingat bahwa busur AB dituliskan dengan AB. Besarnya AB ditentukan oleh besar sudut AOB, yaitu alfa. Titik O adalah pusat lingkaran. Apakah besarnya AB atau busur AB dan CD sama? Oke, mari kita lihat nomor 2. Jika AB dan CD adalah dua tali busur yang sama panjang, apakah segitiga OAB dan OCD kongruen? Di sini kita diberitahu bahwa AB dan CD adalah dua tali busur yang sama panjang. Jadi AB dan CD adalah tali busur yang sama panjang. Sehingga kita dapat melihat di sini kita tarik ruas garis yang saya sudah tandai dengan titik-titik ini, garis-garis putus-putus. OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran. Jadi OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran sehingga bisa kita sebut panjang ruas garisnya sama. Dan kita tahu bahwa AB sama dengan CD. Dari kedua hal ini dapat kita simpulkan bahwa segitiga OAB dan segitiga OCD adalah kongruen. Segitiga OAB sama dengan segitiga OCD. Berdasarkan nomor 2, apakah besar sudut AOB dan besar sudut COD sama? Kita lihat AOB dan COD. Karena keduanya adalah segitiga yang kongruen, maka besar AOB dan COD adalah sama. Gunakan nomor 3 untuk membuktikan temuanmu pada nomor 1. Karena kita tahu bahwa besar sudut AOB dan sudut COD sama, AOB dan COD itu sama, maka besar AB, besar busur AB dan besar busur CD itu juga sama. Jadi terbukti ya teman-teman. Ayo bereksplorasi. Siswa SMA kelas 11 Andi dengan gembira mengatakan kepada Budi dan Rani bahwa dia menemukan suatu teorema baru ketika sedang bereksplorasi dengan lingkaran. Andi menemukan jika dia mengambil segitiga siku-siku di mana sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran dan mencerminkan segitiga ini pada diameter lingkaran,
maka segi 4 yang dihasilkan memiliki sifat yang menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan selalu sama dengan 180 derajat. Karena saya telah membuat lingkaran di sini, kita tarik. Contohlah seperti ini. Misal Andi membuat segitiga di mana segitiga ini adalah A, B, C yang melewati di mana sudut ACB di sini adalah siku-siku terhadap diameter lingkaran. Jika dicerminkan, kita lihat garis putus-putus ini, pencerminannya menghasilkan sudut siku-siku juga di sini. 90 derajat. 90 derajat. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya 180 derajat. Apakah penemuan Andi itu benar atau hanya kebetulan berlaku untuk kasus itu saja? Nah, jika kalian masih penasaran, maka kalian bisa menggunakan teknologi. Jika kalian masih penasaran, kalian dapat menggunakan teknologi barcode ini. Pada kolom materi sudah ada tombol yang mengarah pada GeoGebra, sehingga kalian bisa merubah posisi dari masing-masing segi 4 ini. Sehingga kalian dapat menemukan bahwa teorema yang Andi bawa tidak kebetulan, tetapi itu merupakan kasus yang benar. Baik, nomor 2. Bagaimana kalau diagonal segi 4 tidak harus merupakan diameter lingkaran? Apakah sifat itu masih berlaku? Di sini saya sudah mencoba dalam bentuk GeoGebra, dan jika diagonal ini bukan merupakan diameter lingkaran, maka jumlah sudutnya masih 180 derajat. Baik, ayo bereksplorasi. Siswa SMA kelas 11, Andi, dengan gembira mengatakan kepada Budi dan Rani bahwa dia menemukan suatu teorema baru ketika sedang bereksplorasi dengan lingkaran. Andi menemukan jika dia mengambil segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran, dan mencerminkan segitiga ini pada diameter lingkaran, maka segi 4 yang dihasilkan memiliki sifat yang menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan selalu sama dengan 180 derajat. Jadi lingkaran, saya sudah menyiapkan lingkaran yang di dalamnya terdapat segitiga, di mana sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran. Jadi ACB pada sudut C, di sini terdapat sudut siku-siku 90 derajat yang menghadap pada diameter lingkaran. Ketika dicerminkan terhadap diameter dan menjadi A, B, D, saya sebut seperti itu saja ya, A, B, D, maka akan membentuk segi 4. Nah, segi 4 ini memiliki sifat yang menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan selalu sama dengan 180 derajat. Karena pencerminan itu memiliki sifat yang sama, maka sudut ACD sama dengan sudut ADB, yaitu di sini 90 derajat. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya sudut ACB ditambah dengan sudut ADB sama dengan 180 derajat. Dari mana sudut ACB adalah 90 derajat dan sudut ADB juga 90 derajat, maka hasilnya adalah 180 derajat. Seperti itu. Bagaimana
Kalau diagonal segi 4 tidak harus merupakan diameter lingkaran. Jadi dalam hal ini diagonal dari segi 4 ini bukan merupakan bukan merupakan diameter dari lingkaran. Kalian bisa menggunakan teknologi yang sudah saya masukkan ke dalam materi, nanti akan dituntun ke dalam website GeoGebra seperti ini. Nah, jika kalian melihat segi 4 ini, garis lurus dari titik-titik yang berhadapan pada lingkaran ini atau diagonal dari segi 4 ini bukan merupakan diameter dari lingkaran. Akan tetapi jumlah sudutnya juga masih sama, yaitu 180 derajat. Maka teorema yang dibawa Andi itu benar. Mari kita lanjutkan. Gambarkan sebuah lingkaran dan segitiga siku-siku yang sisi miringnya adalah diameter lingkaran. Cerminkan segitiga siku-siku itu pada diameter lingkaran. Perhatikan segi 4 yang terbentuk. Apakah keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran? Seperti gambar sebelumnya, lingkaran sebelumnya, itu titik sudut pada segi 4 ini masing-masing berada pada lingkaran. Maka pertanyaan 1 sudah terjawab. Untuk masing-masing titik sudut, tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Contoh, sudut A menghadap busur. Ini saya kasih titik D, CD gitu ya. CD. Sudut B menghadap CD juga. Sudut C menghadap AB. Sudut D menghadap AB. Jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Karena sudut A berhadapan dengan sudut B, sudut A dijumlahkan dengan sudut B 90, karena di sini siku-siku tadi dan di sini juga siku-siku, maka sama dengan 180 derajat. Dan juga berlaku sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat karena sama-sama siku-siku dan menghadap diameter. Bagaimana jika segi 4 itu bukan merupakan penggabungan segitiga siku-siku dan pencerminannya? Apakah sifat yang sama masih berlaku? Ulangi langkah 2 dan 3 jika keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. Nah, seperti pada GeoGebra yang tadi, nanti kalian mencoba untuk bereksplorasi apakah sudut yang berhadapan tetap 180 derajat atau tidak. Dan ada juga yang satu pertanyaan 4B, yaitu ulangi langkah 2 dan 3 jika salah satu titik sudutnya tidak terletak pada lingkaran. Jadi ada salah satu titik sudutnya yang berada pada luar lingkaran. Nah, itu sebagai tantangan kalian ya. Segi 4 yang keempat sisinya merupakan tali busur sebuah lingkaran disebut segi 4 tali busur. Pada segi 4 tali busur, sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Sudah kita
temukan tadi di atas. Baik. Selanjutnya yaitu teorema Ptolemeus. Pada teorema ini, yaitu nomor 5, setelah kalian dapat menyelesaikan soal ini, maka hasilnya merupakan teorema Ptolemeus. Seperti itu. Nomor 5 yaitu kalian telah menemukan sifat-sifat sudut pada segi 4 tali busur. Adakah sifat segi 4 tali busur yang terkait panjang ruas garisnya? Perhatikan segi 4 tali busur ABCD berikut. Gambarkan titik P pada BD sehingga besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCP. Buktikan bahwa segitiga CDP kongruen dengan segitiga CAB. Baik, kita tahu bahwa sudut ACB, besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCP. Ini diketahui. Dan besar sudut CAB dan sama dengan besar sudut CDP. Dari mana ini? Yaitu dari sudut keliling pada busur BC. Jadi kalian melihat busur BC ini BDC, atau kita di sini menyebutnya adalah CDP. CDP mana? CDP. CDP. Nah, di sini CDP. Ini kan juga BDC, CDP. Dan CAB itu menghadap busur BC. Karena kedua sudut sudah sama, maka sudut ketiga yaitu sudut CBA. Ini CBA ini akan sama dengan sudut CPD. Nah, seperti itu. CPD. Karena apa? Ya, karena kedua ini sudah diketahui. Maka segitiga CDP kongruen dengan segitiga CAB terbukti. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Tunjukkan bahwa DP kali AC sama dengan AB kali CD. Baik, kita tahu bahwa sudah terbukti segitiga CDP kongruen dengan segitiga CAB. Oleh karenanya, maka DP karena CDP ini ya, CDP saya lihat CDP segitiga ini dan CAB itu sudah kongruen, maka DP per AB sama dengan CD per AC. Maaf, ini CD. Nah, sehingga kita kalikan silang, DP dikalikan AC sama dengan AB kali CD. Terbukti ya. Tunjukkan bahwa sudah terbukti. Selanjutnya, yang C, tunjukkan segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCP. Tadi sudah disebutkan bahwa segitiga baik, selanjutnya yang C yaitu tunjukkan bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCP. Karena sudut DAC sama dengan PCB,
besar sudut PCB. Karena apa? Karena sudut DBC merupakan sudut keliling dari busur DC. Kita lihat busur DC dan sudut DBC di sini, dan DAC PBC nah, jadi itu merupakan sudut keliling dari busur BC sehingga sama. Terus yang kedua adalah sudut ACD sama dengan sudut BCP. Karena apa? Karena besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCP dan berbagi besar sudut ACP. Karena dua sudut ini sudah sama, maka sudut ketiga yaitu sudut ADC. Nih, sudut ADC di sini sama dengan sudut BPC. BPC. Nah, ini besar ini sudut dengan ini. Oleh karenanya segitiga ACD kongruent dengan BCP. Kita lanjutkan. Berdasarkan poin B dan D, apa yang dapat kalian simpulkan dengan AC kali BD? Baik, kita skip yang D ya, karena ini nanti buat kalian untuk mempelajari. Ini hampir sama dengan yang B tadi. Dan yang D adalah berdasarkan, nah nih, AC kali DP, kan kita udah tahu itu apa yang terjadi dengan BD. AC kali DP ini ditambah AC kali BP ini sama dengan AB kali CD yang atas ditambah BC kali DA. Oleh karenanya AC dikalikan dengan DP ditambah BP sama dengan AB kali CD ditambah BC kali DA. AC kali BD sama dengan AB kali CD ditambah BC ditambah DA. Nah, hasil kali diagonal segi 4 tali busur sama besarnya dengan jumlah dari hasil kali sisi yang berhadapan. Jadi teorema ini disebut dengan teorema Ptolemeus. Jika kalian masih bingung, kalian dapat mengulang videonya dan
sekedar informasi bahwa D ini terbukti ya. Nanti kalian buktikan sendiri seperti yang B, bahwa BP kali AC sama dengan BC kali DA. Nah, adapun rangkumannya yaitu sudut-sudut yang berhadapan saling berpelurus, dan yang kedua yaitu hasil kali diagonal sama besarnya dengan jumlah dari hasil kali sisi yang berhadapan. Dengan kata lain, jika ABCD segi 4 tali busur dan AC dan BD adalah diagonal-diagonalnya, maka AC kali BD sama dengan AB kali CD ditambah BC kali DA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.